Saya lanjutkan aja, tinggal sedikit untuk material ini. Sekarang yang terlihat di monitornya, apakah benar tampilan Excel yang tadi nih teman-teman? Iya. Tadi yang terakhir ngerjakan Kak Elisa ya? Iya. Udah bener ya Kak tadi ya? Sudah selesai. Selanjutnya saya pengen tuh apa ya? Kak Putri boleh deh, Kak Putri. Hai. Iya, Bu. Oke, untuk keterangan ini silahkan diisikan berdasarkan nilai. Jadi, kalau nilainya lebih dari 50, nanti lulus. Kurang dari 50, gagal. Coba. Itu sama dengan G4, if sama dengan if buka kurung G4 sama dengan 50. Iya. Tutup kurung. Nggak usah tutup kurung. Titik 2. Kan koma nih, koma. Kutip lulus. Kutip lagi, koma. Kutip gagal. Kutip tutup kurung. Ini ya. Coba dulu. Cek dulu kira-kira yakin atau belum dengan jawabannya. Aduh. Yakin ya? Udah bener ya kayak gini ya? Coba dulu, Bu. Oke. Barangkali yang lainnya pengen koreksi atau ini dirasa sudah pas. Ada koreksi, silahkan. Itu, Bu, 50-nya pakai lebih dari. Di mana saya naruh lebih darinya? Setelah G4 atau setelah sama dengan? Iya, setelah G4. Gini. Iya. Terus ada lagi selain itu? Nggak pakai sama dengan. Nggak pakai sama dengan gini ya. Seperti ini. Udah ya Kak Elisa ya, bener ini ya. Dicoba ya. Oke. Kak Elisa terima kasih. Terus tadi Kak Putri makasih juga ya Kak ya. Iya, Bu. Oke, untuk jawaban Pak Putri tadi ada yang kurang, ternyata kurang tanda lebih dari, dan sama dengannya tidak perlu diikutkan. Karena yang akan masuk kriteria lulus hanya dia yang nilainya 51 ke atas. Ya. Dan tadi Kak Putri menyebutkan pakai tanda sama dengan. Nah, ini belum benar ini. Harus ada tanda lebih dari. Karena perlu diingat tanda sama dengan itu hanya diperuntukkan untuk nilai yang berupa atau keterangan yang berupa huruf. Misal P pria, W wanita. Maka tadi dia jika P sama dengan pria, nah itu tandanya sama dengan. Kalau sudah berkaitan dengan angka, pasti pakai tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Gitu ya Kak Putri ya. Iya, Bu. Baik. Jadi
Jika nilai lebih dari 50 maka lulus, selain itu gagal. Coba kita enter. Oke, ternyata sudah keluar hasilnya. Kita tarik ke bawah, apakah sudah betul? Ya, kita cek. Yang gagal adalah dia yang bernilai 50, 40, dan nilai 50 ini. Ternyata sudah benar, Kak Elisa, Kak Putri, jawabannya. Jadi tadi tidak menggunakan tanda sama dengan ya, seperti itu. Baik, ini tadi materi tentang if tunggal dan if majemuk atau fungsi logika. Saya rasa cukup. Apakah ada pertanyaan nih teman-teman? Kalau enggak, saya lanjutkan ke materi terakhir. Ada pertanyaan nggak nih? Tidak. Tidak, Bu. Oke. Tidak. Oke, sip. Terima kasih. Saya lanjutkan. Materi berikutnya adalah tentang short filter. Teman-teman sekarang coba dilihat pada tampilannya ini sekarang apa ya? Penjualan fresh food. Baik. Ini sekarang kita akan belajar tentang short filter. Jadi kalau short itu kita lebih pengen ngurutin data. Nih kita punya sekumpulan data, terus ternyata kita pengen ngurutin abjadnya. Misal pengen tuh, misalnya datanya berupa data peserta didik gitu ya, namanya yang masih berantakan gitu, nggak berurutan. Terus pengen ngurutin berdasarkan nama tuh, misal dari A dulu, apa dari yang abjad Z dulu tuh misal. Jadi itu nanti menggunakan sort. Jadi sort fungsinya untuk lebih ke mengurutkan data sih. Jadi pembacaan datanya lebih mudah karena filenya, datanya itu berupa yang sudah rapi atau berurutan. Kemudian untuk filter itu fungsinya untuk memilah data sesuai kebutuhan. Nah, semisal di sini ada penjualan fresh food nih. Terus dari segi jenis makanannya tuh ada salad buah, ada jasuke, dan salad sayur. Nah, teman-teman pengen nih, pengen tahu jenis makanannya salad buah, itu jumlah pembeliannya tuh berapa aja sih? Nah, itu nanti bisa menggunakan filter. Jadi filter fungsinya untuk itu, menyeleksi sekumpulan data yang ingin disajikan. Kalau pengennya salad buah aja tuh bisa salad buah. Mau yang jumlah pembelian, mau tahu nih apa namanya, hasil jual dari salad buah tuh udah berapa aja sih, nanti kita bisa lihat dengan menggunakan filter itu. Misal nih, aku pengen jasuke, bisa sih nanti jasuke yang dipilih, jadi tinggal jasuke aja gitu. Oke. Jadi teman-teman perhatikan aja ini apa namanya, tabelnya. Saya coba ini untuk mengerjakan yang short dulu ya. Caranya adalah seperti ini. Di blok dulu tabelnya yang akan di sort. Kemudian kita klik pada menu home. Di sini ada sort filter. Sort dan filter di tanda panahnya. Lalu diklik custom sort-nya. Dipilih yang custom sort. Ini. Kalau sudah, nanti bakalan ada tampilan seperti ini. Teman-teman di situ yang tampil apa? Kotak dialog ini bukan, short ini bukan.
Iya. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa klik tanda panahnya di sort by. Nah, itu nanti bakalan muncul kepala kolom. Kepala kolom adalah judul masing-masing kolom tadi. Mana yang mau di-sort? Misal aku pengen yang di-sort itu jenis makanannya. Pilih yang jenis makanannya. Terus ada juga pilihan sort on, ini abaikan aja ya, nggak usah diapa-apain. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah order. Nah, untuk ordernya ini kita klik tanda panahnya, bakalan muncul gini, A to Z, lalu Z to A. Kalau A to Z itu berarti dari terkecil ke besar. Misal angka berarti angka 1 ke 10. Kalau huruf berarti dari A ke Z, gitu ya. Kalau Z to A berarti dari yang terbesar ke kecil. Terus aku pengen deh jenis makanannya dibikin dari huruf A. Berarti A to Z kita milihnya. Ini ya, mudah. Terus pengen nambahkan varian lain apa ya? Kolom lain yang mau di-sort. Tambahkan aja dengan cara klik add level. Nah, nanti di bawahnya bakalan muncul kayak gini. Klik lagi tanda panahnya. Kolom lain yang pengen di-sort apa? Misal nih, pengen yang salad buah, pengen ukuran yang atau jangan ukuran deh, ini jumlah pembelian coba. Jumlah pembeliannya dari, nah, biasanya untuk yang kedua, yang add level, itu munculnya bukan A to Z lagi, atau Z to A ya, tapi gini, smallest to largest, dan largest to smallest. Beda istilah aja sih. Smallest to largest berarti dari kecil ke besar, largest to smallest berarti dari besar ke kecil. Coba kita pilih yang largest to smallest, yang kedua ya. Lalu kalau sudah, diklik OK. Nah, tampilannya bakalan berubah teman-teman. Kita cek ya, untuk yang jenis makanannya itu Jasuke duluan yang muncul, karena tadi kita mintanya kan dari A to Z ya, dari abjad kecil ke besar. Gitu. Nah, untuk ukurannya di sini dia nggak berurutan, tapi diusahakan tuh berurutan, sudah semaksimal mungkin diurutkan, atau dari, tadi kan mintanya dari yang besar ke kecil ya. Tapi yang ukuran ini tetap menyesuaikan jenis makanan, karena kita opsi pertama yang tadi kan dari segi jenis makanan tuh. Jadi seandainya Jasuke ini dia large atau dia small, dia bakalan muncul seperti ini. Jadi bukan berarti terus yang jumlah pembelian ya, maaf tadi bukan ukuran. Tadi kan yang dipilih ada dua ya, jenis makanan sama jumlah pembelian. Nah, untuk jenis makanannya sudah betul. Itu tadi kita milihnya dari A to Z. Lalu untuk jumlah pembelian tadi kita milihnya largest to smallest ya. Coba kita cek apakah betul ini largest to smallest. Nah, di sini ada 25, 17, 14, 12, 7. Kemudian ada 17 lagi gitu. Kenapa kok nggak berurutan, Kak? Itu kan, nah ini mulai poin ini kan udah bener ya. Dia sebenarnya berurutan, tapi kok ketemu 7 di sini, ada poin 8 di sini, 5, kemudian 16 lagi, kok seperti itu? Iya, karena patokannya adalah jenis makanan atau opsi yang pertama kita pilih tadi. Tetapi dia sudah berurutan secara abjadnya jenis makanan, jadi tadi kan Jasuke. Jasuke ternyata yang paling tinggi itu 25, berarti dia naruhnya di 25 di atas. Kemudian yang paling kecil dari Jasuke itu 7, berarti dia letakkan paling bawah. Jadi dia itu secara otomatis menyortir jenis makanan itu secara berurutan, tapi bukan secara keseluruhan jenis makanan dibikin berurutan dari terbesar ke kecil, itu bukan. Tetap menyesuaikan opsi sort yang pertama, karena sort yang pertama tadi jenis makanan dari kecil ke besar, sehingga untuk jumlah pembeliannya juga disesuaikan seperti itu. Untuk materi sort ini apakah ada kebingungan atau ada pertanyaan? Silakan.
Halo teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kak Tiur? Halo Kak Tiur, Ya. ada kebingungan nggak? Hmm. Gimana Kak? Ibu, Ya? boleh tolong dijelasin lagi nggak tadi? Karena tadi sempat tertinggal. Oh gitu ya? Sempat Ya. tertinggal ya? Oke, saya ulangi deh. Ini untuk semuanya. Jadi cara pengerjaan sort itu adalah seperti ini. Saya jelaskan dulu tentang fungsi sort. Sort itu fungsinya untuk mengurutkan data ya. Seandainya kita punya sekumpulan data, nama-nama siswa atau nama warga gitu ya, kita pengen baca data itu dari abjad yang terkecil. Padahal di situ abjadnya masih berantakan, masih dari nggak berurutan, misal teratas tuh K gitu ya. Terus ada A, kalau ada nama yang awalannya A tapi dia di bawah banget. Nah, kita tuh pengen urut sesuai abjad gitu loh. Nah, caranya itu dengan menggunakan fungsi sort. Caranya kita blok dulu tabel yang kita miliki, terus kita arahkan kursor nih di menu home, di sort dan filter. Di sini ada tanda panah, diklik aja. Lalu kita pilih custom sort. Di sini kita pilih nih. Kita di sini mau ngurutkan jenis makanan semisal. Ini jenis makanan dipilih. Kemudian ordernya pengen dari terbesar ke kecil atau kecil ke besar. Kalau A to Z itu berarti dari abjad kecil ke abjad besar. Kalau seandainya ini angka, berarti angka 1 ke angka 10. Dari yang terkecil ke besar. Kalau Z2A berarti besar ke kecil. Seperti itu. Semisal saya pengennya tuh A to Z, ya udah pilih A to Z. Terus pengen nambahkan kriteria lain, caranya adalah dengan ditekan add level. Pengen yang di sort apa? Yang di sort adalah jumlah pembeliannya. Jumlah pembeliannya coba kita bikin dari largest to smallest. Kalau sudah, diklik OK. Maka nanti kita perhatikan untuk yang jenis makanan. Sama jumlah pembelian. Nih. Untuk jenis makanan ini tadi kan kita mintanya dari kecil ke besar. Nah, dia udah bener nih, jasuke dulu, kemudian salad buah, lalu baru salad sayur. Untuk jumlah pembelian juga seperti itu. Bentuknya dia dari yang terbesar, lalu agak kecil, kecil, kecil. Nah, ini mengurutkannya bukan secara general ya, tapi berdasarkan klasifikasi dari jenis makanan. Di sini kan jasuke tuh yang teratas, berarti yang diurutkannya di sini adalah jasuke dulu, jasuke. Jasuke dibikin berurutan. Lalu habis itu salad buah dibikin berurutan dari besar ke kecil. Habis itu baru salad sayurnya dibikin dari terbesar ke kecil. Jadi untuk jumlah pembelian atau sort yang kedua tadi, tetap patokannya adalah sort yang pertama. Seperti itu. Kak Timur, sampai sini ada kebingungan? Tidak, Bu. Enggak Cukup. ya? Oke. Untuk yang lain, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Kalau enggak, nanti saya lempar pertanyaan. Jelas, Bu. Jelas ya, Pak Andro nih. Pasti udah mahir ini. Oke, kalau sudah, saya lanjutkan ya. Jangan terkecoh dengan dalamnya tabel ini ya. Di sini ada banyak rumus. Nah, di sini ada banyak rumus. Nanti kalau saya sampaikan, malah ini. Ini harus dari dasar banget sih nyampekannya. Mungkin di pertemuan berikutnya deh. Di sini ada VLOOKUP, ada gabungan if, need. Itu malah puyeng teman-teman. Ini. Itu tadi tentang sort ya. Saya kira untuk sort cukup mudah, nggak ada kesulitan. Lalu
berikutnya kita mau filter nih. Filter itu seperti yang sampaikan tadi, fungsinya untuk menyaring beberapa data. Nah, di sini kita punya jenis makan, ada jasuke, salad buah, salad sayur. Saya pengen deh yang keluar itu salad sayur aja. Caranya di blok. Ini teman-teman bisa menyiapkan filenya terlebih dahulu ya. Di blok seperti ini, habis itu klik filter di sini. Letaknya sama di home, kemudian ada sort and filter, lalu pilih filter. Nah, nanti bakalan ada tanda panah seperti ini pada masing-masing kepala kolomnya. Tinggal mana nih yang mau dibaca atau mana yang mau ditampilkan. Misal nih, diklik aja tanda panahnya. Tanda panah pas jenis makan nih tadi ya. Diklik terus select all-nya ini kan semua tercentang nih, jasuke dicentang, salad buah dicentang, salad sayur dicentang. Terus coba kita hilangkan centangnya untuk select all. Jadi kita kan mau nampilkan salad sayur aja tuh. Sekarang kita centang untuk yang salad sayur. Lalu diklik OK. Maka yang tampil adalah jenis makanan dengan kriteria salad sayur aja. Terus pengen, ini cara pembeliannya yang dine-in aja. Caranya sama. Dihilangkan tanda centang pada select all-nya, terus dipilih yang dine-in aja. Lalu klik OK. Maka nanti yang muncul adalah jenis makanan dengan cara pembeliannya dine-in. Seperti itu, filter. Gimana teman-teman? Nggak bingung kan? Atau ada pertanyaan? Kalau bingung, saya ulang. Kalau enggak, alhamdulillah. Coba ulang sekali lagi. Oke. Ini siapa ini yang bersuara ini? Elisa. Elisa. Oke. Undo dulu. Tadi data kita seperti ini nih. Kalau udah di blok, kita arahkan kursor kita ke sort and filter, ke tanda panahnya, lalu dipilih yang filter. Nah, bakalan muncul tanda panah pada tiap kepala kolom. Tinggal kita mau baca yang mana, nggak harus jenis makanan sih. Misal pengen ukuran boleh, misal pengen varian rasa boleh. Terserah ini. Teman-teman boleh bisa beli ngemil atau minum atau apa ya. Kebetulan saya haus, permisi saya minum dulu. Jadi seperti ini. Kalau sudah muncul tanda panah seperti ini, di sini saya mau milih yang salad sayur aja. Kita klik tanda panahnya pada jenis makanan. Nah, di sini kan select all, jasuke, salad buah, salad sayur tercentang semua kan. Kalau pengen milih salad sayurnya aja, kita hilangkan dulu centang pada select all-nya. Nah, seperti ini. Hilangkan, nggak ada tanda centang sama sekali. Kalau udah, dipilih yang salad sayur. Lalu diklik OK. Nah, nanti yang keluar, yang muncul adalah salad sayur aja. Gitu. Terus semisal nih, aku pengen yang ukurannya tuh yang large aja. Bisa, diklik aja ukurannya. Select all-nya dihilangkan, terus dipilih yang large. Tekan OK. Jadi deh. Gitu. Kak Lisa, gimana? Ya. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Saya undo dulu. Nah, itu tadi tentang filter. Nah, untuk filter itu sendiri, cara pengerjaannya ada dua macam. Ada yang menggunakan auto filter. Auto filter itu yang tadi barusan kita kerjakan. Ada juga yang menggunakan advanced filter. Kalau auto filter kita bisa langsung ngeblok, terus ngeklik di sini di menu home.
Tapi kalau yang advanced filter, kita harus bikin ring dulu. Ini coba saya hapus saja dulu. Nah, misal nih kita mau jenis makanannya jasuke ya. Jenis makanan. Oh iya, kenapa di sini saya ngambilnya tuh pakai sama dengan, karena saya pengen ketikan saya itu sama persis dengan font yang di atas ini. Karena berdasarkan pengalaman ya, terkadang ketika saya ngetik sendiri itu nggak keluar hasilnya, walaupun terkadang keluar semua sih. Untuk menghindari itu, makanya saya selalu copy dari atas. Cara copy-nya ketikan sama dengan, lalu klik ini, klik apa yang mau dituliskan. Misal nih jenis makanannya pengen apa? Pengen yang jasuke. Terus apalagi? Misal ukurannya pengen yang apa? Pengen yang large misal, atau medium deh. Pengen yang medium gini. Ini namanya ring ya. Kalau udah boleh dikasih tabel, dikotakin gini. Gini ya. Syaratnya cuma itu sih. Syaratnya cuma kita bikin ring aja, atau mengetikkan kriterianya itu di bawah tabel gitu. Nah, cara menulis yang di bawah tabel itu bisa dengan copy paste dari tulisan atasnya dengan cara menggunakan tanda sama dengan tadi, atau bisa juga dengan mengetikkan langsung, atau bisa juga dengan copy paste-nya itu Ctrl C V seperti itu boleh. Nah, ini cara teraman untuk menghindari miss hasil menggunakan tanda sama dengan lalu diklik apa kriterianya tadi. Caranya sama ya. Caranya ini di blok. Tabelnya di blok, lalu kita ke Oke, kita cari di data, di menu data. Lalu di sini ada filter. Terlihat ya teman-teman ya, di situ ya. Kita klik filternya. Oh, bukan, maaf. Kita blok, lalu kita klik advance. Nah, seperti ini. Mohon maaf nih, di situ muncul kotak dialog advance filter ini nggak sih? Terlihat nggak di situ? Iya, terlihat. Oke, jadi nanti ketika kita sudah ngeklik advance, muncul kayak gini, ada kotak dialog. Di sini kita disuruh melihat data kita, apakah betul datanya atau tabelnya itu yang diberi garis putus-putus itu, atau ada yang kurang, atau ada yang kelebihan, kita bisa ngeceknya di sini nih. Ini dirasa udah cukup ya, udah benar. Kalau udah, ini namanya list ring ya. List ring itu yang muncul dengan tanda garis putus-putus. Nah, habis itu kriteria ring. Kriteria ringnya harus kita isikan. Kriteria ring itu adalah yang tadi kita ketikkan di bawah tabel. Caranya klik tanda panah warna merah di sebelah kanan. Ini, klik ya. Habis itu, ini disorot yang kriteria ringnya. Di blok aja. Ini ya, muncul tanda garis putus-putus juga nanti. Kalau sudah ditekan tanda panah warna merah tadi. Nah, di sini ada pilihan filter the list in place atau copy to another location. Kalau filter the list in place itu artinya kita akan menaruh atau meletakkan hasil filterannya itu pada tabel utama ini. Tapi kalau kita pilih copy to another location, itu berarti kita pengen meletakkan hasil filternya ini di lembar kerja lain atau di baris lain semisal. Saya pengen naruhnya tuh di bawah tabel utama misal di sini ya. Itu ada tabel utama, ada kriteria ring. Nah, saya pengen naruhnya di bawah itu. Saya pilih yang copy to another location. Jadi nanti saya punya dua data, tabel utama sama tabel yang sudah dalam bentuk filteran. Oke, copy to another location. Habis itu ini jangan lupa copy to-nya diisi ya teman-teman ya. Copy to-nya diklik
tanda panah merahnya, lalu kita taruh kursor kita di mana kita mau meletakkan filter. Misal saya mau naruh di sini. Oke. Taruh di sini, nanti muncul garis putus-putus. Kalau sudah, tekan tanda panah warna merah. Lalu tekan OK. Maka hasilnya bakalan keluar untuk jenis makanan Jasuke dan ukuran medium. Seperti itu untuk yang filter dengan cara advance. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak nih? Kok anteng ya? Halo Kak Aniko, Kak Admin. Error, Bu. Error. Error apanya nih? Coba dari awal. Hah? Coba dari awal. Oh, coba dari awal. Oke. Kak Ignasia, hai. Kak Ignasia. Halo Kak, mohon maaf. Halo Kak Ignasia. Halo. Halo Kak Ignasia. Sepertinya ada kendala suara. Kak Salma. Halo Kak Salma. Halo. Bingung atau paham? Hah? Yang tadi yang kriteria lain gue nggak salah deh, yang pertama sebelum yang kopi itu. Gimana Kak? Saya nggak dengar suaranya, kurang jelas. Yang kriteria lain itu loh Kak. Yang pertama sebelum yang jenis makanan ukuran Jasuke yang medium itu. Ini saya ulang aja ya. Iya. Oke. Oke, saya ulang. Aduh. Sekarang yang tampil apa teman-teman? Kak Salma, sekarang yang tampil apa? Beasiswa smart komputer. Oke. Data saya ke close, sebentar saya nyari dulu. Sekarang yang tampil apa? Pressfood belum? Nah, sudah Kak. Oke. Mana keluar lagi? Udah ya. Tinggal sedikit sih, ini materinya tinggal ini aja. Jadi kita sekarang mau bikin filter dengan menggunakan cara advance filter. Kalau yang auto filter tadi, cara saya cukup gampang sih. Sekarang menggunakan advance filter. Nah, untuk membuat atau menginputkan data menggunakan advance filter, syaratnya adalah kita harus menuliskan dulu kriteria ringnya. Kriteria ring adalah kriteria yang akan difilter. Misal teman-teman pengen yang di filter nanti itu jenis makanannya. Lah, jenis makanan apa? Oh ya, mungkin ini ada yang bertanya, kenapa kok pakai tanda sama dengan terus klik C7? Karena saya ingin menyamakan dari segi tulisan, format, font, ukuran hurufnya itu biar sama persis. Maka saya ngopi dari atas dan cara ngopinya pakai tanda sama dengan itu tadi.
Terus pengen jenis makanannya jasuke. Jangan lupa masukkan tanda sama dengan, lalu klik jasuke. Nah, bentar, gini ya. Misal berikutnya pengen jumlah pembelian. Sama dengan jumlah pembeliannya diklik, lalu enter. Berikutnya pengen jumlah pembeliannya tuh yang lebih dari 10 misal. Kalau lebih dari 10 ini kan berupa angka, berarti kita nggak bisa ngeklik dari atas. Kita bisa inputnya secara manual. Lebih dari, beri tandanya adalah ini. Lebih dari 10. Ya gini. Lalu di enter. Ini namanya kriteria ring. Nah, udah nggak usah dikasih tabel, nggak apa-apa. Seperti ini aja. Kalau sudah kita blok tabelnya, lalu pada menu data, advance, kita pilih yang advance nih. Kita cari advance. Oke. Lalu di sini ada pilihan filter the list in place atau copy to another location. Kalau filter the list in place itu tandanya kita nanti hanya akan punya satu tabel, yaitu tabel hasil. Artinya hasil dari filteran kita itu akan muncul pada tabel utama. Tapi kalau kita milih yang copy to another location, itu berarti hasil filter itu tadi akan diletakkan di baris lain. Jadi kita punya dua tabel utama sama tabel hasil filter. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah list ring-nya ini kita cek udah benar A7 sampai K20, udah benar. Terus kriteria ring-nya kita sorot ya. Kriteria ring itu adalah yang kita ketik di bawahnya tabel utama tadi. Kita sorot kayak gini. Udah. Terus copy to. Kita klik ini, panah warna merah, copy to. Kita letakkan hasil filternya di mana. Misalnya kita mau taruh di bawahnya sini. Kita klik aja di situ. Nanti sampai muncul garis putus-putus. Kalau sudah, klik lagi tanda panahnya. Seperti ini. Kalau sudah ditekan oke. Maka nanti hasilnya bakalan muncul di bawahnya kriteria ring, yaitu berupa jasuke, jenis makanannya, dan dengan jumlah pembelian lebih dari 10. Kebetulan waktu kita lihat di atas ini tadi kan ada tuh satu pembelian jasuke, nomor 2 nih, dengan pembelian 7. Nah, dia nggak ikut di sini karena tadi yang diminta adalah hanya jumlah pembelian lebih dari 10. Seperti itu. Oke, sampai sini. Tambah bingung atau gimana? Kak Salma, gimana? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Kak Putri, gimana? Halo Kak Putri, Kak Ignasia. Kak Ignasia ini suaranya terkendala sepertinya. Kak Putri. Paham. Oh, Kak Ignasia, paham ya. Kak Putri? Ya. Oke. Kak Andro gimana? Biasanya paham nih Kak Andro. Hadir. Hadir. Ngerti ya Kak ya? Bisa ngikuti ya Kak ya? Sudah ngisi. Hah? Sudah nyoba. Oke, siap. Kak Elisa nggak ada masalah ya Kak ya? Iya. Oke, Kak Tiur? Enggak, Bu. Oke. Cukup. Oke, lanjut ya. Ya. Kak Admin, Kak Niko. Kak Niko ada kendala suara sepertinya. Kak Admin? Paham, Kak? Paham betul ya. Oke, baik. Ini saya rasa untuk materi kali ini cukup. Jadi dalam pertemuan kali ini tadi kita sudah belajar cara membuat laporan keuangan sederhana. Kemudian yang kedua itu tadi kita belajar fungsi logika yang ada 2 macam tadi. Tadi if tunggal sama if majemuk. Kemudian yang terakhir ini barusan adalah tentang sort dan filter. Nah, nanti setelah ini akan ada penugasan
Untuk tugas nanti akan saya kirimkan via Telegram, jadi silahkan dipantau via Telegram. Nanti kalau yang nggak ada Telegram, bisa chat WA pribadi ke saya, nanti akan saya kirimkan via WA ya. Lalu untuk penugasan, bagi yang punya Telegram, silahkan dikirimkan pribadi ke admin ya, jangan dikirimkan ke grup. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak nih untuk penugasan? Nggak ada deh, saya rasa nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya di grup. Lalu terkait tugas adalah terkait dengan materi yang saya berikan pada hari ini. Nah, pesan satu lagi nih, jangan lupa kita akan ada kelas itu di tanggal berapa teman-teman ada kelas lagi? Rabu. 30. Tanggal 30 ya, hari Kamis. Tanggal 30 nanti ada kelas lagi. Jangan lupa join di kelas kedua karena nanti ada post-test di kelas kedua. Jadi kalau semisal nih, aku untuk yang kelas pertama ikut, tapi yang kedua nggak ikut, itu nanti bisa ada permasalahan di pengeluaran sertifikat. Jadi diharapkan teman-teman bisa join untuk kedua kelas ini, gitu ya teman-teman ya. Saya rasa itu sih Ya. untuk materi hari ini. Baik, kita jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 30 nanti. Untuk tugas akan saya kirimkan via grup. Dan untuk pertemuan kali ini, terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf untuk kendala yang kita alami di awal-awal tadi ya teman-teman ya. Dan gitu aja deh. See you. Teman-teman bisa langsung live group ya. Live Zoom. Ya, terima Oke. kasih. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. See you. See you.